Oke Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan berbagi informasi kenapa sih sebenarnya bakal buah terong itu bisa namanya gugur Bapak Ibu ya. Jadi bakal buahnya tidak jadi sehingga kita akan mengalami namanya kerugian yang sangat besar Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini ya. Nah ini dia. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Ini kan bakal buahnya ya. Kenapa bisa gugur ya atau bisa gagal? Kita akan ulas itu Bapak Ibu. Mengapa demikian? Kita akan berbagi informasi ya. Mengapa dan cara mengatasinya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu jangan kemana-mana ya. Ikuti terus channel kita supaya namanya menambah wawasan kita. Oke. Oke, yang pertama sebenarnya adalah gunakanlah bibit unggul Bapak Ibu ya. Yang kedua, pengolahan lahan. Pengolahan lahan harus diperhatikan juga ya. Berilah namanya pupuk dasar. Pupuk dasar itu wajib Bapak Ibu, seperti bayi. Bayi membutuhkan namanya ASI. Jadi ASI itu wajib, sama dengan pertanian atau tanaman. Pupuk dasar itu wajib Bapak Ibu ya. Yang ketiga adalah perhatikan jarak tanam kita. Perhatikan jarak tanam, jangan terlalu rapat, jangan terlalu berjarak. Terlalu berjarak juga namanya bisa merugikan ya, karena tidak efisien Bapak Ibu. Nanti kita rugilah setelah kita kan. Jadi janganlah sampai ibaratnya matahari tidak terkena sampai ke bawah Bapak Ibu ya. Dan juga perhatikan pucuk daunnya jangan sampai saling berhempit. Nah, itulah namanya. Jadi jarak tanam kami sarankan adalah 40 kali 40 Bapak Ibu ya. Yang keempat, kalau tidak salah ya, penyiraman. Penyiraman itu wajib dilakukan ya, apalagi kalau fase buah atau fase generatif. Jadi jagalah kelembapan atau supaya unsur hara dan juga air-air nanti diserap oleh tanaman untuk ke bakal buah supaya tercukupi Bapak Ibu ya. Nah, karena prinsipnya adalah kita menyuplai ibaratnya air, nutrisi dan juga unsur-unsur hara supaya tersedia bagi tanaman Bapak Ibu ya. Jadi tersedia, oleh sebab itu nanti diserap oleh namanya sitokinin, gibalirin, nanti dia akan masuk ke bakal buah Bapak Ibu yang melalui jaringan itu, nanti dia akan istilah kata tersedia, jadi bakal buahnya jadi, istilah kira-kira ya. Itulah namanya penyiraman itu wajib dilakukan Bapak Ibu ya, jangan sampai kering, itu sudah namanya kesalahan fatal ya. Yang kelima adalah pemangkasan ya. Pemangkasan juga perlu diperhatikan. Lakukanlah pemangkasan daun-daun yang sudah kuning atau tunas air yang tidak produktif ya. Itu juga perlu Bapak Ibu ya, supaya mempercepat nutrisi diserap oleh tanaman Bapak Ibu ya. Yang keenam ya, kalau tidak salah Bapak Ibu ya. Yang keenam adalah pemupukan secara berkala ya. Karena kita menggunakan organik, jadi kami sarankan pakai organik saja ya. Jadi kita melakukan pemupukan secara berkelanjutan. Apa itu Pak Tani BS? Yaitu dengan pemupukan interval ya. Minimal itu ya sekali dalam 5 hari atau maksimal sekali dalam 7 hari Bapak Ibu ya. Jadi siram saja. Siram begitu. Apabila membutuhkan ya, atau kita lihat juga di lapangan apabila perlu, lakukan juga namanya pupuk daun ya. Pupuk daun untuk menambah nutrisi bagi si tanaman Bapak Ibu ya. Itulah gunanya kita lakukan dengan pemupukan secara berkala. Itulah prinsipnya. Jadi kembali lagi, bagaimanakah caranya mengatasi supaya bakal buah atau si terong supaya jadi Bapak Ibu. Itulah yang tadi ya. Perhatikan adalah penyiraman, pemupukan, perairan dan juga penyiangan sebenarnya ya. Penyiangan juga perlu ya. Jangan sampai ada namanya gulma-gulma
atau tanaman-tanaman liar supaya tidak bersaing dengan tanaman kita Bapak Ibu ya. Itulah dasar-dasarnya sebenarnya ya. Ya cara mengatasinya yaitu lakukanlah penyiraman, lakukanlah pemupukan, lakukanlah penyiangan, itulah kira-kira seperti itulah ya prinsip dasarnya Bapak Ibu ya. Nanti saya buat di deskripsi bagaimana cara pembuatan POC untuk bakal buah atau fase generatif, dan juga kami buat nanti deskripsi juga bagaimana pembuatan pestisida organik ya yang bagus untuk tanaman kita supaya menghindari atau namanya pengendalian hama dan penyakit. Itu perlu sebenarnya. Itulah dasar-dasarnya Bapak Ibu ya, bagaimana cara kita supaya bakal buah si terong supaya tidak gugur. Itulah kira-kira prinsipnya ya. Oke, sekian dulu Pak Tani BS, semoga bermanfaat dan semoga memberi edukasi kepada kawan-kawan sekalian. Oke, salam organik.